Halo, annyeonghaseyo, yorobun. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya adalah dosen Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Sebelum kita mulai belajar bahasa Korea, tentu saja kita perlu mengetahui aksara yang digunakan dalam bahasa Korea, yaitu aksara Hangul. Kita di sini akan belajar sedikit tentang bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis Hangul. Tentu saja juga tentang sejarah Hangul. Hangul sendiri, jika kita lihat di monitor yang Anda semua bisa lihat, terdiri dari suku kata, yaitu Han dan Geul. Han artinya Korea, kemudian Geul artinya tulisan. Jadi Hangul artinya adalah tulisan Korea. Di sini ada beberapa hal, poin yang perlu kita garis bawahi. Pertama, Hangul ini diciptakan oleh Raja Sejong ya pada abad ke-15 atau tepatnya tahun 1443. Pada awalnya namanya bukan Hangul, pada saat itu namanya Hunminjeongeum. Tetapi sekarang Hunminjeongeum itu dikenal dengan sebutan Hangul. Nah, Hangul ini latar belakang Raja Sejong menciptakan Hangul pada zaman itu, abad sebelum abad 15, di Korea itu banyak sekali orang tidak bisa membaca dan menulis karena mereka menggunakan aksara Cina untuk menuliskan bahasa Koreanya. Di mana aksara Cina itu atau biasa kita sebut sebagai Hanja itu memiliki banyak sekali karakter. Ada ribuan bahkan jutaan karakter yang berbeda-beda. Ini yang menimbulkan Raja Sejong prihatin bahwa rakyatnya jarang sekali yang bisa baca tulis, sehingga Raja Sejong menciptakan Hangul untuk mempermudah agar rakyatnya bisa membaca dan menulis pada saat itu. Kemudian bisa kita lihat halaman selanjutnya. Ini adalah buku Hunminjeongeum yang ditulis oleh Raja Sejong. Buku ini menceritakan tentang bagaimana cara membaca dan menulis dengan Hangul, yaitu aksara yang Raja Sejong sudah ciptakan. Bagaimana cara pelafalannya dan filosofi setiap aksaranya. Kita lanjut ke pengenalan Hangul secara langsung. Untuk Hangul sendiri terdiri dari konsonan dan vokal. Untuk konsonan, bentuknya ini berhubungan dengan bentuk organ pelafalan saat melafalkan konsonan tersebut. Misalnya kita lihat dari sebelah kiri ada konsonan K. Ini bentuknya mengikuti bentuk lidah yang menempel di langit-langit atas ya. Ini adalah bentuk lidah ketika melafalkan K. Jadi K, ketika kita melafalkan K, lidah bagian belakang menempel langit-langit atas. Nah, bentuk aksara K ini mengikuti bentuk organ pelafalan ketika melafalkan aksara tersebut. Kemudian selanjutnya ada bentuk Na, ini juga sama. Bentuk Na mengikuti bentuk lidah ketika menempel pada langit-langit atas. Saat ya pada nyatanya ketika kita melafalkan Na itu juga lidah menempel dengan langit-langit bagian depan. Kemudian bentuk Ma mengikuti bentuk mulut ketika melafalkan aksara Ma. Kemudian Sa, ini adalah bentuk gigi ya. Nah, bentuk Sa ini mengikuti bentuk gigi saat melafalkan aksara tersebut. Kemudian yang terakhir adalah konsonan Eng ya, Eng. Ini adalah mengikuti bentuk kerongkongan. Karena suara Eng adalah suara kerongkongan. Kemudian untuk vokal sendiri, kita lanjut ke bagian vokal. Vokal dalam bahasa Korea itu terdiri dari 3 unsur. Jadi ada unsur titik atau garis kecil. Ini merupakan unsur yang artinya adalah langit ya, mempunyai arti langit. Kemudian ada garis horizontal dan vertikal yang mempunyai arti bumi dan juga manusia. Jadi semua vokal dalam bahasa Korea itu terdiri dari unsur-unsur ini, dan unsur-unsur ini dipadu-padankan membentuk banyak sekali jenis vokal. Kemudian kita langsung lanjut saja masuk ke konsonan dan vokal yang ada dalam bahasa Korea. Pertama kita masuk ke vokal terlebih dahulu. Vokal pertama ada vokal A ya.
cara pelafalannya A. Kemudian cara menuliskannya adalah dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Pada dasarnya semua konsonan maupun vokal dalam bahasa Korea, cara menulisnya yaitu dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Ada vokal ya, kemudian ada vokal o, ada vokal yo, vokal o, vokal yo, vokal u, vokal u, vokal vokal i. Oke. Kemudian yang selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang konsonan. Ya, ini ada beberapa konsonan dalam bahasa Korea. Konsonan yang pertama ada konsonan K. Ini konsonan ini disebut giok. Cara penulisannya kiri ke kanan, atas ke bawah. Bisa dilihat di sebelah kanannya. Oke. Di sini ada konsonan nien, cara pelafalannya na. Konsonan tiget, cara pelafalannya ta. Konsonan real, cara pelafalannya ra. Untuk konsonan real sendiri, jika berada di awal suku kata, pelafalannya ra. Tetapi jika ini muncul di akhir suku kata, pelafalannya menjadi l. Kemudian ada konsonan berikutnya, namanya konsonan miem. Cara pelafalannya adalah ma. Ada konsonan biep, cara pelafalannya pa. Konsonan siet, cara pelafalannya sa. Konsonan ieng, ya ini adalah eng ya. Nah, untuk konsonan ieng sendiri, jika berada di awal suku kata, ini tidak dilafalkan, tidak dibaca, tetapi jika berada di akhir suku kata, ini dibaca menjadi eng. Selanjutnya untuk konsonan ciet, cara pelafalannya ja. Konsonan ciet, cara pelafalannya ca. Konsonan kiet, cara pelafalannya ka. Kemudian ada konsonan tiet, cara pelafalannya ta. Konsonan piep, cara pelafalannya pa. Konsonan hiet, cara pelafalannya ha. Selanjutnya kita lihat terkait suku kata dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Korea ada aturan ketika menuliskan suku kata itu harus terdiri dari konsonan dan juga vokal. Tidak bisa menuliskan suku kata hanya vokal saja. Nah, ini berpengaruh saat menuliskan suku kata yang hanya terdiri dari vokal. Jadi tidak bisa menuliskan hanya O saja, tetapi menuliskan konsonan terlebih dahulu, kemudian vokal. Konsonan yang digunakan adalah konsonan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu konsonan ieng, di mana konsonan ini jika berada di awal suku kata, ini tidak dibaca atau tidak berbunyi. Jadi, cara menuliskannya adalah konsonan ieng terlebih dahulu, kemudian kemudian vokal. Ini adalah vokal O. Kemudian ini juga sama, konsonan ieng terlebih dahulu, kemudian vokal I. Kemudian bisa kita lihat cara penulisan konsonan dan vokal. Misalnya di sini ada konsonan N bertemu dengan vokal A, maka dibaca na. Vokal konsonan M bertemu dengan vokal U, maka dibaca mu. Untuk selanjutnya, misalnya kita bisa lihat gabungan konsonan dan vokal. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah dalam bahasa Korea ada vokal-vokal yang penulisannya harus di samping kanan konsonan seperti vokal A, ya, o, yo, dan juga vokal i. Ada juga vokal-vokal yang cara penulisannya ya harus diletakkan di bawah konsonan, harus wajib. Ada vokal o, vokal yo, vokal u, vokal u, dan vokal e. Oke, jadi melalui video ini saya hanya menjelaskan dengan sangat singkat vokal dan konsonan Hangul atau aksara Korea. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar secara langsung di kelas. Oke, mungkin itu saja video singkat dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di kelas.